Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahul 'azim ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hakul yakin siapapun mereka yang hadir di tempat ini dalam cinta kepada baginda Rasulullah adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan berkah. Yang sedang susah Allah berikan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang gak punya duit dikasih rada banyakan, giliran duit aminnya kencengan. Yang punya hutang semoga Allah segera lunaskan. Lalu tong kayak amin juga yang punya utang udah. Ada bocah amin juga dibilang utang. Tapi nanti kita ngaji jamaah, dalam waktu singkat kita akan ngaji. Dan saya berusaha memenuhi ruangan ini dengan dalil janji dari Allah dan Rasulnya bahwa mereka yang hadir di majelis ini tidak boleh lagi menunduk dan kesusahan dari lantaran urusan dunia kalau memang ada cinta kepada baginda Rasulullah. Umat Nabi pantang meneteskan air mata buat urusan yang fana. Nanti kita akan ngaji betapa istimewanya umat Nabi Muhammad. Nanti kita akan ngaji bahwa kita adalah orang-orang yang sesungguhnya mempunyai kedudukan kelewat tinggi. Biar pulang dari majelis maulid ini kita jadi orang-orang yang optimis. Kita punya hati bersih dari segala sifat tercela. Karena biasanya penyakit dengki, sifat tercela hanya terjadi buat orang-orang yang kesusahan urusan dunia. Kesusahan dia urusan dunia, akhirnya jadi dengki sama orang-orang di sekitarnya. Umat Nabi Muhammad nggak boleh bersemayam di dalam hatinya iri, dengki, sombong, pemarah. Karena kita adalah orang-orang yang segalanya diistimewakan oleh Allah. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Nuh bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Ali Ridha Al-Idrus, Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua DKM Al-Ustadz Udin Syahruddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Makbullah, Kiai Haji Sanusi, Al-Mukarram Bapak Camat, Bapak Lurah, serta seluruh para kiai, para habaib yang hadir di majelis ini, yang maafkan saya tak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah, begitu saya mendapatkan flyer, saya mendapatkan tema ini, menteladani budi pekerti dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta waspada dari sikap menjauhi Al-Quran. Kita akan ngaji langsung. Kenapa saya bilang bahwa siapapun yang hadir di tempat ini adalah bukan orang sembarangan, karena Allah ceritakan di dalam Al-Quran perihal kita. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan apa yang akan kita dapatkan. Jamaah, ayat yang tadi saya baca surat Muhammad ayat kedua, nggak terbantahkan. Kalamullah, kebenarannya mutlak. Dan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihati,
wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Ini dalil pertama. Saya akan berusaha menebarkan energi motivasi kepada kita yang hadir di tempat ini. Engkau boleh punya banyak masalah, engkau boleh punya banyak urusan, engkau boleh punya banyak kesulitan sebelum datang ke Masjid Al-Ikhlas di Majelis Maulid. Tapi setelah datang, semua masalah yang kau sedang hadapi enggak boleh lama-lama kau dapati, karena akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sallu ala Nabi. Engkau boleh jadi bukan anak pejabat, engkau boleh jadi bukan sarjana, kau boleh jadi bukan pengusaha, tetapi engkau bila menjadi umat Nabi Muhammad lebih mulia dari siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Sallu ala Nabi. Kita akan ngaji perihal Allah ceritakan kita dan orang-orang yang beriman. Kita kumpul di tempat ini karena ada iman. Para ulama bersepakat, yaqulul ulama, mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisat mahabbatan tabi'iyatan kahubbil insani limalihi kahubbil insani li auladihi kahubbil insani li zaujatihi kahubbil insani li ahli. Bukan. Kata ulama bahwa cinta kepada Rasulullah bukanlah dia mahabbatan tabi'iyatan, kecintaan yang dia berdasarkan tabiat secara otomatis. Ente nikah punya anak, nggak usah dipesen buat mencintai anak. Otomatis seorang ayah, seorang ibu cinta kepada anak. Ente nyari duit kerja nabung, kemudian beli mobil mewah, mobil yang bagus, sayang, cinta sama tuh mobil, nggak usah dipesen sama orang banyak. Otomatis dia kalau mobil baru dia sayang-sayang. Begitupun kita bapak, bila punya istri, nggak usah pakai diajarin sama kiai, sama habib supaya cinta. Kuan kita nikah karena kita cinta. Jemaah, tetapi berbeda dengan cinta kepada baginda Rasulullah. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mahabbati Rasulillah iman. Cinta kepada baginda Rasulullah ini wilayah iman. Maka itu Nabi pesan sama kita kepada para orang tua, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarkan anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarin anak kalian buat cinta kepada nabi kalian. Apa yang kita tangkap? Bahwa mereka yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang dititipkan di dalam hatinya iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita buka surat Al-Hujurat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Nih Pak, ini yang Allah ceritakan perihal kita. Bahwa saat engkau punya kecintaan kepada baginda Rasulullah, itu sudah cukup akan menyelesaikan semua perkara masalah yang sedang kau hadapi.
Saya suka sampaikan, kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani punya dosa nggak ketulungan, menuduh Allah punya anak, tapi mereka hidup di dunia masih dikasih senang. Kita tanya sama guru ngaji kita, kenapa ini para pendosa dalam agama kita, orang Yahudi, orang Nasrani, dosanya nggak ketulungan, menuduh Allah punya anak. Diajarin sama guru ngaji kita dalam pelajaran tafsir, itu yang dimaksud dengan sifat Ar-Rahman. Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya, yang beribadah maupun yang tidak. Jemaah, lalu mari kita main logika sebentar. Bila orang-orang pendosa yang telah menuduh Allah punya anak karena ada sifat Ar-Rahman masih dikasih senang hidup di dunia, bagaimana mungkin dengan umat Nabi Muhammad yang lisannya membaca salawat, yang mereka hadir ke majelis taklim, yang mereka ruku dan sujud, dibiarkan hidup dalam kesulitan di dunia? Sebuah tuduhan keji kepada Allah. Impossible, nggak mungkin. Yang bikin durhaka aja masih ditolongin sama Allah di dunia, masa umat Nabi Muhammad dibiarkan? Ustadz, faktanya kita masih mendapatkan banyak kesulitan. Malam ini kita ngaji, kita kelarin semuanya. Buat umat Nabi Muhammad, mereka bahkan sudah diceritakan tidak boleh tersentuh kesulitan di yaumil qiyamah bila benar ada cinta kepada baginda Rasulullah. Maka itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau mengutip apa yang telah disampaikan dan diingatkan oleh Tuan Syekh Imam Hasan Al-Basri. La yaghurrannaka qawlu man yakunu al-mar'u ma'a man ahab. Ente jangan pada salah paham. Hendaklah jangan salah menipu atau menjadikan salah paham sebuah ucapan yang berkata seseorang bersama orang yang dia cintai, bila tanpa diikuti dengan sebuah pembuktian cinta itu. Ini kan kebanyakan cinta kepada baginda Rasulullah secara verbal, tapi begitu dia punya kehidupan sehari-hari, banyak waktu yang dia punya, jangan kata ampe ngeluarin duit, sholawat aja yang kagak pakai capek, banyak orang yang kagak ngerjain. Bagaimana ente bisa dibilang cinta sama Nabi? Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan dia beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Maka apa yang akan didapatkan? Ini dia. Yang pertama yang Allah sampaikan, yang akan terjadi buat umat Nabi Muhammad dalam surat Muhammad ayat kedua, kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah akan menghapuskan kesalahan mereka dan Allah akan perbaiki urusan mereka. Jemaah nanti pulang silahkan buka surat Muhammad ayat kedua. Nih lihat status kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kau punya cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran gak bisa dipisahkan dengan baginda Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Ustadz, kita perlu bukti. Baik, kita buktiin. Saya tadi cerita sama Habib Muhammad bahwa hari Ahad kemarin saya baru pulang dari Tarim. 2 minggu saya di sana karena nganterin anak. Tetapi jemaah, di saat perjalanan saya sampai di Kairo, kemudian nanti melanjutkan ke Sewun, di Kairo saya ketemu seorang lelaki yang dari potongannya nggak ada potongan orang kaya. Kan kalau orang kaya kelihatan mukanya rada cerak. Kalau orang yang banyak urusan biasanya mukanya rada beda dah pokoknya. Orang lagi banyak urusan.
Jamaah sekalian berbahagia, dia tanya saya, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Tarim, mau nengokin anak, mau nganterin anak. Aneh tanya sama beliau, antum mau kemana Kiai? Ini orang Gresik Pak, ini kisah nyata. Saya sampaikan ini sebagai sebuah bukti konkret. Nih umat Nabi Muhammad baru mengamalkan satu perbuatan dimanjakan oleh Allah yang dia melewati batas akal. Jemaah, begitu saya tanya beliau, antum mau kemana Kiai? Ane mau ke Tarim juga. Ane lulusan Ahqaf tahun 2003. Jadi rupanya beliau alumni Ahqaf. Terus antum mau ngapain Kiai? Saya mau beli tanah di Tarim. Allahu Akbar. Muka kayak begini pengen beli tanah di Tarim. Nggak kelihatan kayaknya. Sendiri-diri dia. Saya tanya mau ngapain ente Kiai beli tanah di Tarim? Emang di Gresik udah kehabisan. Dia bilang ini kisah nyata. Tak ada manfaatnya saya berdusta di majlis mulia. Dan hanya akan membuat cacat ini majlis yang kelewat istimewa. Beliau bilang, saya pengen bikin pesantren di Tarim Ustaz. Allahu Akbar. Beli tanah di Tarim, mau bikin pesantren. Karena beliau kemudian ngajak saya bertemu dengan Kiai Abdullah Al-Habib Abdullah Baharun, Mudir Ahqaf. Saya diajak untuk bertemu dengan beliau, tapi kemudian karena saya punya tartib acara lain, dan beliau akhirnya cerita begitu saya pulang, ketemu lagi di Sewun karena pulangnya bareng juga sampai Kairo. Saya tanya, udah beli belum tanahnya Kiai? Nanti nunggu isyarah dari Habib Umar bin Hafiz. Karena beliau sowan dulu katanya ntar nungguin instruksi dari aneh. Kalau aneh bilang beli, beli. Tapi yang saya mau ceritain bukan itunya. Yang saya mau ceritain kenapa nih orang bisa dapat karunia sampai kayak begitu. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad yang kebingungan mau beli tanah di Condet, ini malam akan hilang kebingungan itu. Umat Nabi Muhammad kelewat hebat. Mereka kelewat istimewa. Api neraka nggak boleh menyentuh umat Nabi Muhammad yang cinta kepada baginda Rasulullah. Kita akan lihat dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Saking cintanya Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam khatimatul kitab, beliau kemudian khatimatul khatimat, ada penutup dari penutup yang beliau cantumkan 7 hadis dari baginda Rasulullah. Saya merinding ketika menghatamkan ini kitab karena beliau bercerita kenapa saya menutup kitab Nasaihud Diniyah dengan hadis baginda Rasulullah. Karena saya ingin sama seperti saya membuka kitab ini dengan satu hadis dari Rasulullah. Sebagai usaha mendapatkan berkah dari baginda Rasulullah. Itu Imamul Haddad. Yang tadi kata Al-Habib Muhammad Idrus, beliau hampir-hampir saja hafal kitab Ihya. Padahal 4 jilid. Jangan kata dihafal, dibacanya aja rebed. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam hadis itu dijamin umat Nabi Muhammad akan mendapatkan pertolongan dari lantaran dia punya bacaan yang disebut sholawat. Sama nih sama orang. Jadi kalau ada orang bilang bahwa syafaat Nabi nanti akan ada di akhirat, itu syafaatul uzma yang paling besarnya. Kalau syafaat, letupan syafaat udah kelewat banyak. Jamaah, ini orang dia cerita. Saat saya tanya, antum bisa punya duit banyak kayak gitu gimana Ustadz? Kerja apaan? Saya bilang, ini perlu uang banyak. Ini orang Gresik bercerita. Saya nggak kerja Ustadz. Tapi saya punya amalan. Setiap malam saya baca salawat 1000 kali kepada kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Setiap malam 1000 kali dia baca salawat.
Wah, orang yang kemudian menganggap bahwa harus ada ikhtiar, nggak buru-buru percaya. Dia kira duduk bersila baca sholawat bukan ikhtiar. Jemaah, dia lakukan. Dan beliau bilang, Ustadz, antum jalanin deh. Ini 1000 kali baca sholawat. Antum melihat bagaimana nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad. Dia kagak boleh mikirin yang ada di dunia. Dunia yang kudu mikirin umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kali kalau baca sholawatnya sholatan kamilah, rada banyak 1000 kali. Ini bacanya sholawat yang kita hafal. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tabarukan, kita baca bareng. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Beliau baca itu, Pak. Beliau baca itu. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Kalau kita buka surat Al-Ahzab, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini kan asbabun nuzulnya saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapati sebuah ayat yang Allah turunkan yang kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq ngadep Nabi, ya Rasulullah, ma a'taqallahu min khairin illa asyrokana. Datang Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, tidaklah Allah memberikan kepadamu dari kebaikan kecuali Allah akan menyertakan kami sebagai umatmu. Allah bersolawat kepadamu. Jamaah, maka turunlah surat Al-Ahzab ini. Huwallazi yusalli alaikum. Kalau dalam tafsir Jalalain, yarhamukum wa malaikatuhu wa yastaghfiruna lakum. Siapa orang yang dia baca solawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan menyayanginya. Jamaah, kalau Allah udah sayangi, kelar urusan. Berapa banyak orang cari muka sikut kiri kanan buat pengen deket sama pejabat, pengen deket sama gubernur, pengen deket sama menteri, pengen deket sama presiden. Kenapa? Karena mereka pakai logika. Ustadz, deket dengan orang nomor 1 di DKI, dikenal, disayang, pasti hidup kita nyaman. Betul. Dekat kenal sama orang nomor 1 di republik ini, disayang, dikenal, maka kita akan nyaman. Betul. Tapi ente kudu terusin main logikanya. Bagaimana bila engkau dekat dengan yang menciptakan semesta raya? Bagaimana bila engkau disayang oleh Allah lantaran engkau cinta kepada Rasulullah? Kadang-kadang di sininya nggak diterusin. Makanya umat Nabi Muhammad mah nggak gila jabatan. Umat Nabi Muhammad nggak pengen dekat sama pejabat. Pejabat yang kudu dekat sama umat Nabi Muhammad. Karena mereka sudah nyaman dekat dengan baginda Rasulullah. Jemaah, ini yang terjadi. Apa susahnya kita baca salawat? Kata beliau, Ustadz cuma 15 menit. Kalau bacanya kayak tadi tuh setengah hari.
Orang dinadain. Setengah hari baru kelar 1000 kali. Tapi kalau bacanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 15 menit. Enggak capek. Berat Ustaz, enteng. Ente kerja dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Gaji 7 koma ente telatenin. 7 koma, tanggal 7 udah koma. Ente jalanin tuh kerja. Bagaimana mungkin saat engkau mendapatkan kemudahan dari baginda Rasulullah. Kita pindah ke dalam kitab Al-Matjar Rabi, Tuan Syekh Dimyati. Beliau cantumkan sebuah hadis. Ada seseorang datang kepada Nabi. Bercerita tentang doa yang dia panjatkan untuk baginda Rasulullah dengan bacaan sholawat. Kata Nabi, kalau engkau tambahkan lebih baik. Dia bilang semuanya. Dia sholawat, dia kemudian mendoakan apa yang ada dalam hidup dia dengan nempel kepada baginda Rasulullah. Apa yang Nabi sampaikan? Idzan yakfikallahu ma ahammaka min amri dunyaka wa akhiratika. Hadis ini pada derajat hasan. Kalau ente udah baca salawat kepada Nabi, maka Allah yang akan mencukupkan segala kesusahan. Nggak ada lagi kesusahan dari urusan dunia dan akhirat. Nggak ada, Pak. Pemimpin seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, ada nggak pemimpin di dunia ini, di dunia bukan cuma di Indonesia, yang mikirin supaya rakyatnya nggak kelibet utang? Nggak ada. Kali gitu ada tiba-tiba kemudian pemimpin yang bilang, mana umatku yang punya hutang, semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Nggak ada. Yang ada nambahin utang. TV kita udah cakep-cakep, sekarang kagak ada gambarnya. Akhirnya nonton Piala Dunia, saya Portugal, Habib Muhammad, saya Portugal. Saya Portugal. Karena Habib Muhammad kayaknya Brazil apa. Jemaah sekalian yang berbahagia, tuh pemimpin dunia, mereka tidak pernah lelah untuk memberikan kesusahan kepada rakyatnya. Tapi berbeda dengan baginda Rasulullah, sampai masalah utang, Nabi fikirin supaya umatnya jangan sampai punya hutang, biar kebayar. Di sini ada nggak yang punya hutang? Ada nggak? Banyak. Iya sih mukanya kelihatan. Tapi ini malam kudu kelar. Nabi bilang dalam kitab Sabilul Hidayati war Rasyad. Ini syarah kitab Ratibul Haddad. Karena tadi saya udah dibaca sama Habib Muhammad. Antum penggemar Ratibul Haddad. Kata beliau begitu langsung. Jadi energinya langsung ketangkep sama beliau. Jemaah, ada satu kitab syarah Ratibul Haddad. Di situ ada kisah Abu Bakar As-Siddiq memanggil Sayyidah Aisyah setelah meninggalnya baginda Rasulullah. Kemudian dipanggil, disampaikan, u'allimuki du'aan allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Isa yu'allimuhu al-hawariyin. Lau kana alaiki mithlu Uhudin dainan laqadahullah. Ini Abu Bakar As-Siddiq panggil putri beliau. Aku akan ajarkan kau sebuah doa, yang doa ini telah mengajarkan kepadaku baginda Rasulullah, dan Nabi Isa juga ajarkan ini kepada hawariyin. Lau kana alaiki, seandainya adalah atasmu, mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud, dainan, apanya? Dainan, hutangnya, laqadahullah, niscaya Allah akan membayarkannya. Di sini ada nggak punya utang sampai sebesar gunung Uhud? Nggak ada. Paling cicilan motor, cicilan mobil, kebangetan encer. Orang Betawi Klender buat menceritakan
menggambarkan orang yang punya hutang kelewat banyak pakai istilah utangnya udah seleher. Utangnya dia udah seleher itu. Itu paling banyak tuh. Ini malam kekecilan kalau seleher buat umat Nabi Muhammad. Hutang yang sebesar gunung Uhud. Lau kana alaiki mithlu Uhudin dainan laqadahu Allah. Allah akan bayarkan itu hutang. Sallu ala Nabi. Nabi ajarkan ini, Pak. Wah, saya karena memang orang yang ngikutin jalan Imamul Haddad, saya kerjain. Ini kisah nyata. Saya ngebebasin tanah 3.000 meter di Parung buat perluasan pesantren. Itu hampir 1 miliar. Kita nggak punya apa-apa, cuman saya bilang sama bini saya, Neng, tolongin abang, kita baca supaya ini hutang buat bebasin tanah beres. Nggak sampai 1 bulan Allah kasih lunas. Oh, yang bersabda Nabi. Jangan kata kita. Allah memuji tentang sesuatu yang keluar dari lisan Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah puji. Ini orang condet pakai sok-sokan. Apa bener Ustadz lunas utang kita baca gituan? Baca gituan. Udah utang banyak nggak punya ungkulan buat bayar pakai sok-sokan kagak percaya sama hadis Nabi. Apa yang diajarkan? Suruh baca ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Bacanya jangan semuanya, separuh aja udah cukup lunas. Diajarin bacanya ya farijal ham, ya kashifal gham, segitu aja. Siapa kau yang sedang punya kelilit hutang, ini dijazakan oleh Nabi. Allah yang akan bayarin. Dan Nabi tidak pernah berdusta dalam bersabda. Sallu ala Nabi. Utang beres Ustaz. Tapi kalau duit kagak punya kan ntar kita ngutang lagi jadinya. Baik, Nabi fikirin jangan sampai umatnya kagak punya duit. Nggak ada deh pemimpin seperti baginda Rasulullah. Nggak ada, mau raja, mau presiden, mau perdana menteri. Nggak ada yang mikirin seperti Rasulullah mikirin umatnya. Yang ada kita dibikin susah melulu. Pajak naik lagi. Pintu tol naik lagi. Kayaknya kalau nggak diperes kagak enak. Tapi baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah. Saya nggak sebut nama ya. Jadi ini ada presiden di mana aja. Karena kalau di TV One Kiai Habib nggak boleh nyebut nama. Nggak boleh, kalau nyebut nama langsung kena pasal kita. Kalau presiden kan negara lain juga istilahnya presiden. Jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah nanti Sabtu siang saya juga ngisi pengajian di TV One nanti, Sabtu besok. Nabi pikirin jangan sampai umatnya nggak punya duit. Lagi-lagi nggak capek Pak, ente kerja dari pagi sampai sore UMR. Sama Nabi, ente kagak boleh terkena kemiskinan selamanya. Apa pesan beliau? Man qara'ah suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibu faqatun abada. Ini sesuai tema. Jangan jauh sama Al-Quran. Nabi pesan, siapa orang yang baca surat Al-Waqi'ah saban malam 1 kali aja, lam tusibhu, tidak menimpa orang itu faqatun. Apa? Faqatun, kemelaratan selamanya. Kan kalau orang kaya disebut dia mah 7 turunan hartanya baru habis. 7 turunan. Begitu kita ngelihat, lah kok ente susah, saya turunan ke-8 Ustad. Cuman tapi ini nggak bakal miskin selamanya. Jamaah, duit udah banyak, utang udah beres. Kalau badan kita sakit kagak enak Ustad. Baik, Nabi fikirin jangan sampai umatnya ketakutan, kesusahan dengan penyakit.
Imam Ghazali ceritain perihal keistimewaan malam Jumat atau hari Jumat. Ini pas kita berada di malamnya. Apa kata sabda Nabi SAW? Imam Ghazali mengutipnya. Dalam kitab Ihya dimaktubkan, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati. Siapa orang yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, itu banyak banget tuh keutamaannya. Tapi yang berkaitan dengan penyakit bagian akhir, maka apa yang disampaikan oleh Nabi, dia orang akan diberikan kesembuhan dari ufiya min da'in. Dia akan disembuhkan dari penyakit waddubailati, dan penyakit bisul yang dia ada di dalam badan, namanya tumor. Wal juzami, dan penyakit dia penyakit kusta. Wal barosi, penyakit belang. Wa fitnatid dajjal, dan bencana fitnah dajjal. Itu baca suratul Waqiah. Siapa orang yang malam Jumat baca suratul Waqiah, maka dia akan disembuhkan dari segala penyakit, termasuk penyakit-penyakit berat. Ente jangan kata dijanjiin sembuh, dijanjiin dapat BPJS, girangnya nggak ketulungan. Padahal tuh masih kudu bayar. Nabi nggak tanggung-tanggung diberikan kesembuhan oleh Allah dari lantaran keberkahan ente baca suratul Kahfi. Jamaah, lihat pemimpin yang sedang kita peringati ini malam. Yang punya utang beres, lunas semuanya, tidur pules. Biasanya tidur tangan ditaruh di jidat udah kagak lagi. Duit banyak, badan sehat, rapi nggak urusan Pak? Rapi apa kagak? Utang beres, duit banyak, penyakit kagak ada, rapi apa kagak urusan? Kalau rapi semua urusan, kudu rapi ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.